dari tayangan kita sebelumnya. Pada episode Candi yang tertimbun di pemukiman warga Sedinginan beberapa waktu yang lalu, kita mendapat respon pemerintah daerah yang terbilang cepat. Pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kecamatan Tanah Putih menyodorkan formulir pendaftaran cagar purbakala yang telah lama dinantikan warga Sedinginan. Semoga dengan ini terpelihara pula situs peninggalan warisan di desa Sedinginan tersebut, membuka mata dan tentu saja pikiran kita bahwa di tempat ini pernah ada pusat peradaban purbakala yang menarik untuk diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami, Cerita FM. Jangan lupa subscribe, beri kami dukungan, komen, dan share. Kali ini kami datang ke rumah kediaman Mama atau Paman Amirzah, yang kalau kawan-kawan Cerita FM ingat, seminggu yang lalu kami upload video tentang sebuah candi besar yang terkubur di desa Sedinginan di bawah pemukiman warga. Pengambilan video itu kira-kira 2 minggu yang lalu. Setelah selesai proses editing, kami upload seminggu yang lalu. Alhamdulillah, video itu ditonton cukup banyak orang bagi kami. Dan dibalik itu semua yang lebih penting adalah ada sebuah tanggapan, tidak hanya berbentuk komentar, tetapi aksi langsung dari pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, melalui salah satu institusinya atau salah satu dinasnya, instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir. Ada tanggapan positif bahwa tempat yang kita tayangkan kemarin, ada tanggapan positif dari salah satu dinas di Kabupaten Rokan Hilir, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa situs ini dianjurkan untuk didaftarkan menjadi salah satu situs cagar purbakala. Ya Pak, purbakala ya. Bersama kami saat ini hadir Pak Wirya. Kebetulan Pak Wirya ini juga bekerja di salah satu pemerintahan, salah satu institusi pemerintahan kecamatan di salah satu kecamatan di Rokan Hilir, yaitu Kecamatan Tanah Putih. Ya. Kecamatan Tanah Putih, Pak. Beliau bersedia datang kali ini karena kebetulan melalui kecamatan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir menitipkan satu berkas pendaftaran, nanti akan kita bahas. Kemudian di sini juga hadir narasumber kita yang mungkin kawan-kawan semua kenal di video sebelumnya, Mama Amirzah, ya Mak? Ya. Atau kalau bahasa Indonesianya itu Paman, sekali lagi saya ulang. Nah, di hadapan kami hari ini Pak Wirya yang mewakili pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir melalui Kecamatan Tanah Putih yang kami sebutkan tadi, membawa sebuah berkas yang boleh saya lihat, Pak? Boleh. Saya geser-geser, enggak apa ini. Sebuah berkas yang bertuliskan formulir pendataan cagar budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini ada deskripsi, dititipkan ke Pak Wirya untuk diisi kemudian didaftarkan. Nah, surat ini mungkin dipercayakan ke Pak Wirya. Pak Wirya juga dengan rela hati datang kemari untuk
kami tanya, kemudian bercerita apa-apa saja prosedur untuk mendaftarkan sebuah situs itu menjadi situs cagar budaya. Formulir ini dititipkan ke Pak Wirya kapan, Pak? Hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat pagi ya. Hari Jumat pagi. Oke. Ini dititipkan ke Pak Wirya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Iya, Kabupaten Rokan Hilir. Kabupaten Rokan Hilir untuk diserahkan kepada siapa, Pak? Oh, gini, kami waktu itu kan diberikan satu formulir macam kayak gini oleh ibu yang datang dari Kabupaten Rokan Hilir tadi. Dari Dinas Pendidikan itu kan, dia minta beberapa situs budaya yang ada di Kecamatan Tanah Putih ini didata ulang. Didata ulang. Jadi makanya pada waktu itu saya bilang, Bu, sebetulnya kalau soal situs yang ada di Kecamatan Tanah Putih sebetulnya udah lama dikenal, ya, udah lama dikenal. Ya, memang betul Pak, udah lama dikenal katanya kan. Bahkan sebelum pemekaran Rokan Hilir juga dikenal. Cuman belum pernah didaftarkan. Ini formulir dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini dititipkan ke Bapak, Pak Wirya, kapan, Pak? Dititipkan pada saat dia berkunjung ke kantor camat, itu pada hari Kamis. Ya. Ada beberapa orang pegawai Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir, dia berharap semua situs yang ada di Kecamatan Tanah Putih agar didaftarkan kembali. Jadi saya bilang, Bu, kalau soal situs yang ada di Kecamatan Tanah Putih sebetulnya udah sebelumnya udah ada terkenal sebetulnya, tak cuman itu secara lisan, ya kan? Itulah makanya Pak, pada hari ini baru kita daftarkan. Makanya selama ini katanya belum pernah disentuh oleh dinas terkait dalam hal untuk kayak pemugaran apa segala macam kan. Makanya dari sekarang kita coba daftarkan katanya. Ini sebetulnya ini macam ini. Yang di sini seharusnya ini, pendaftaran, bukan pemuda lagi gitu kan. Jadi oke lah Bu, kalau memang gitu kami juga berterima kasih lah, saya bilang kan, supaya memang betul-betul dari dinas baik pun masyarakatnya serius untuk mengangkat beberapa situs yang ada di Kecamatan Tanah Putih. Oh, begitu. Ini sekalian saya sampaikan juga kawan-kawan, karena kita berada di pinggir jalan, bukan di studio. Ada suara masuk, sepeda motor, orang berjalan. Maklum saja, mudah-mudahan masih bisa terdengar jelas suara kami. Kemudian nih Pak, sepengetahuan Bapak. Ya. Untuk formulir sebentuk ini prosesnya berapa lama biasanya? Pernah enggak Bapak ketahui? Maksudnya proses pengisian atau? Enggak, setelah kita isi kemudian kita daftarkan, berapa lama biasanya proses untuk, itu kan berarti ditetapkanlah bahwa tempat ini menjadi situs cagar budaya. Berapa lama biasa? Pernah enggak Bapak menghadapi atau menyodorkan formulir serupa? Serupa ya. Oh, untuk sebagai Pak? Kalau formulir untuk pendaftaran cagar budaya ini terus terang baru sekali ini Pak. Nah, jadi makanya saya juga tidak bisa memperkirakan berapa hari atau berapa bulan nanti akan bisa terdaftar. Itu nanti kami cuman mengisikan formulir ini, kemudian kami menyerahkan lagi ke Dinas Pendidikan. Jadi orang itulah yang nanti mungkin akan menindaklanjutnya ke tingkat atas. Baik. Nah, ketika Bapak terima formulir ini, tentu Bapak berpikir untuk menyerahkan kepada seseorang. Wah, kemudian Bapak memilih Pak Amirza. Kenapa terpikir begitu? Ya, karena saya teringat salah satunya ada yang ada pernah kami bicara dulu yang sebelumnya kan, masalah pada tahun 2002 kalau tidak salah kami pernah berkunjung Pak di lokasi itu, ya kan. Bahkan ada kami temukan di situ batu nisan yang patah, ya kan, yang patah. Sempat kami bawa ke kantor Pak.
Nah, sebentar Pak, saya potong. Bapak pernah melihat itu secara langsung? Pernah enggak Bapak lihat tayangan kami sebelumnya? Yang YouTube semalam. Pernah. Nah, itu kami tayangkan. Ya, sedikit banyaknya kan dari tayangan kami ini bisalah menyentuh, menjangkau Iya. orang-orang yang awalnya memang tidak tahu sama sekali, Iya. kemudian melihat kami ciptakan jejak digital positif. Ini termasuk salah satu harapan kami sebetulnya. Formulir seperti ini. Iya. Seperti ini. Ini harapan kami sebetulnya. Kami berterima kasih, entah itu sedikit atau banyaknya pengaruh tayangan kami itu, Iya. sehingga tergerak hati langkah-langkah dinas terkait melalui SOP-nya untuk menyerahkan formulir ini, sehingga ini terdaftar resmi sebagai situs cagar budaya yang diakui pemerintah. Entah ya. Kalau bisa seperti harapan kita kemarin ya Mak ya, bisa saja tempat itu dilakukan ekskavasi atau dieksplorasi, Iya. tetapi tidak dengan merusak kehidupan warga di sana. Maksud kami begini, Iya. tetap diadakan penggalian Ah, untuk tindak lanjut dari formulir ini. Kan tentu adanya situs cagar budaya tidak mungkin bahwa situs ini dilihat di bawah rumah warga ya kan, Iya, iya. melihat mengganggu warga di situ. Sementara ini termasuk bentuk candi yang luas, bisa saja ini berandai-andai nih Mak ya, warga tetap tinggal di situ karena kenyataannya warga Sedinginan ini sampai saat ini candi sebesar itu ada di bawah rumahnya. Iya. Tidak ada satupun benda yang rusak dari peninggalan itu. Itu kami apresiasi. Kami menemukan baru di tempat ini Iya. bahwa sebuah peninggalan besar tertinggal terkubur di bawah perumahan warga, tidak ada satupun yang dirusak, tidak ada bahannya yang dijadikan untuk bahan bangunan rumah secara pribadi. Nah, mungkin tim arkeolog atau pemerintah bisa saja mengapresiasi mereka, kampung ini tetap dijadikan tempat cagar budaya seperti maksud dari formulir ini. Iya. Tetapi dieksplorasi hanya di bagian belakang rumah warga. Rumah warga biar aja, kalau perlu setelah diadakan penggalian disemen, biar tidak runtuh kan, disemen. Jadi bangunan yang ada sebagai cagar budaya ini bagian belakang saja. Iya, iya. Dibuat jalan akses ke situ hanya untuk melihat bahwa memang terbukti. Begitu orang melihat, oh benar ada candi di bawah, dan itu rumahnya sebagai saksi bahwa candi ini pernah ada di bawah rumah warga. Kan lebih menarik begitu kan Pak ya, Iya, iya. daripada warga dipindahkan ke tempat lain yang tempat kampung halamannya lahir besar di situ hilang hanya demi sebuah candi yang dimunculkan lagi ke permukaan, tetapi tidak bermanfaat apa-apa selain hanya sebagai wisata budaya. Iya. Dilihat sebagai wisata budaya, kita mengorbankan kampung halaman orang. Kami melihat secara pribadi, menurut kami nih Pak. Iya. Nah, menurut kami yang enaknya begitu. Ini tetap dieksplorasi, setengah bisa kelihatan, dan bukti nyata bahwa candi ini pernah tertimbun di bawah rumah warga. Rumahnya di depan situ masih menimbun setengahnya. Candi ini sudah tidak bisa lagi jadi pusat pemerintahan, hanya menjadi situs purbakala. Berasal dari abad ke-7 Masehi, lebih tua dari Muara Takus, lebih tua dari Candi Sintong yang berasal dari abad 12 Masehi. Ini sesuatu yang luar biasa, tertimbun di bawah rumah warga. Sekali lagi kami mau sampaikan, terjaga utuh seperti yang Mak Amirza sampaikan. Nah, kalau diserahkan ke Mama Amirza, saya ke Mama Amirza dulu. Mak Amirza bertemu dengan Pak Wirya itu hari apa? Kapan? Jadi saya bertemu dengan Pak Wirya. Kebetulan Pak Wirya ini merupakan sekcam dari Kecamatan Ya. Putih. Kebetulan pada hari Jumat itu Pak Wirya sekitar jam 9:10 ya. Ya. Dia menelpon bahwa ada daftar isian untuk pendataan cagar budaya seperti yang diceritakan mengenai Candi Sedinginan. Kebetulan pada hari itu kami menuju ke Bagas Api
Sehingga pertemuan kami dengan Pak Wilya itu baru bisa dilanjutkan pada malam hari. Malam hari ya. Setelah habis sekitar jam 10:30. Jadi dengan adanya formulir yang disampaikan oleh pihak Ekspora Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kami menganggap hal ini merupakan kelanjutan dari cerita yang sudah kita Sampaikan sampaikan seminggu yang lalu. yang diupload sekitar 7 hari kita lewat. Berarti dengan adanya tayangan itu, pihak Dinas Pendidikan Kebudayaan merespon, apakah itu perintah dari pihak Bapak Bupati atau perintah dari dinas terkait, itu pihak Pendidikan Kebudayaan langsung datang ke kantor Camat Merah Putih untuk menyampaikan formulir pendataan. Jadi kalau tadi Pak Sekjen pun mengatakan bahwa pendataan ini sebetulnya udah lama yang sering didatai, karena sebelum pengetahuan kami semenjak tahun 1993 itu udah sering datang. Namun cuma sebagai menengok lahan. Kalau boleh kita katakan sebagai menengok lahan, menengok tempat. Apakah pihak yang datang itu serius menanggapi hal ini atau tidak? Namun kenyataan sampai sekarang candi yang ada di Sedingin itu masih belum terdaftar di cagar budaya. Alhamdulillah dengan adanya cerita yang kita angkat dan dapat respon dari pihak pemerintah, mudah-mudahan ini menjadi tonggak awal. Amin. Menjadi tonggak awal bahwa pemerintah Kabupaten Hilir bisa peduli terhadap cagar budaya yang ada di Kecamatan Merah Putih. Amin. Untuk Bapak ketahui, cagar budaya yang ada di Kecamatan Merah Putih, khususnya Sedinginan, itu bukan cuma satu candi. Karena sesuai dengan undang-undang cagar budaya juga, itu kan yang boleh diangkat menjadi cagar budaya udah berumur 50 tahun. 50 tahun. Lebih. Berarti kalau itu umur yang disesuai dengan undang-undang, di Sedingin ini banyak cagar budaya yang perlu kita angkat. Insya Allah. Allah kita mungkin untuk lanjutan bisa kita datangi. Ya. Khusus untuk Sedinginan. Kami dengan senang hati akan kami ceritakan. Jadi saya berharap melalui Pak Sekcam, karena ini mungkin tanggapan yang serius bagi pemerintah, kami sebagai pemuka masyarakat atau tokoh masyarakat mengharapkan kepada Pak Sekcam nantinya, apabila pendataan ini sudah selesai dilaksanakan, kami tetap pesan supaya Pak Sekcam bisa memberikan semacam bukan ultimatum, penegasan kepada pihak Dinas Pendidikan supaya agar pendata ini betul-betul diangkat. Betul. Jangan cuma menjadi sebagai alat untuk pendataan biasa saja. Oke. Diangkatlah permasalahannya. Itu mungkin yang tanggapan kami dari pihak masyarakat. Mungkin Bapak. Baik. Mungkin Pak Rodia kan sebagai sekjen mungkin bisa juga menambah apa yang perlu bagi kami masyarakat kan. Iya. Masyarakat. Nanti berkoordinasi saja. Berkoordinasi masyarakat. Apa yang perlu kami kerjakan di bawah agar cagar budaya kita ini bisa betul-betul terrealisasi bahkan sampai ke tingkat pusat. Tapi tadi Bapak mengatakan bahwa perlu mungkin relokasi atau pemugaran lahan, mungkin memerlukan relokasi untuk wilayah masyarakat tempatan, karena sekarang ini di atas bangunan candi yang tertimbun itu berkisar sekitar 4 atau 5 buah rumah penduduk. Karena ada tambahan 2 buah rumah penduduk yang di situ. Ada 2 buah tambahan. Waktu tahun 2007 itu cuma sekitar 4 biji rumah, termasuk musola. Musola ya. Sekarang udah banyak. Cuma kan Pak, jika 75 meter dari pinggir sungai, kalau diekskavasi itu akan mengangkat jalan. Saya yakin lebih dari 5 rumah, karena akan secara sisi dia tidak simetris dengan kedudukan rumah warga. Dia berposisi miring,
akan diekskavasi, tidak mungkin hanya bangunan, bisa jadi pagar atau pekarangan. Jelas jalan terangkat sampai ke daerah pinggir sungai. Berapa satu kampung kita korbankan? Iya, iya. Nah, lebih baik tanahnya memang kosong diganti rugi, kemudian itu dijadikan itu. Menurut kami begitu. Nah, sekali lagi kami bilang terima kasih Pak sudah bersedia dengan rela hati menyampaikan ini kepada mama kami. Iya. Sebuah formulir menjadi inilah batu loncatan bagi tonggak awal dikenalnya dan dimanfaatkan sebagai wisata budaya sesungguhnya dari salah satu cerita menarik di Kabupaten Rokan Hilir. Ini akan kita lihat terus, mudah-mudahan tidak lama. Mungkin sedikit banyaknya cerita kami di YouTube itu bisa jadi bahan acuan juga. Mudah-mudahan juga tim arkeolog yang pernah datang kemari memberikan sumbangan informasi lagi. Gitu. Mungkin tidak banyak yang kami ceritakan. Kami mengambil video ini hanya untuk menyampaikan bahwa betapa senangnya kami bahwa ada tanggapan dari video kami berbentuk tanggapan positif dari pihak pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Sekali lagi terima kasih Pak. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak datang kemari. Mama juga mengganggu kami datang lagi ke sini, disediakan kue-kue nih, minuman ya kan. Kembali mohon maaf kalau ada salah-salah penyampaian kata ke Bapak, Mama, ke masyarakat Sedinginan. Kalau ya namanya adab Pak ya. Kadang-kadang kami berasal dari daerah lain, ini adab tidak barangkali tidak sama, tapi mudah-mudahan tidak ada yang terlalu berbeda. Pertama kami juga atas nama pemerintah kecamatan mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari tim Bapak Cerita FM. Cerita FM ini. Kemudian kami juga atas nama masyarakat dan pemerintah Kecamatan Muti berharap kepada dinas terkait dengan adanya pendaftaran cagar budaya ini. Kita anggap ini langkah awal kepedulian pemerintah terhadap situs yang ada di Kecamatan Muti, dengan harapan nanti di APBD tahun-tahun berikutnya bisa dianggarkan sebagaimana kebutuhan-kebutuhan mungkin di lapangan kan, apakah itu dalam pembersihan apa segala macam, supaya situs ini lebih terkenal lagi dan lebih dikenal oleh halayak ramai. Itu harapan. Amin Pak. Mungkin ada tambahan Pak? Kami alhamdulillah dari pihak kecamatan memberikan apresiasi yang besar terhadap kegiatan yang telah kita laksanakan kemarin untuk mengangkat ini merupakan cerita FM ini sebagai menyampaikan pesan masyarakat yang tidak tersampaikan. Insya Allah. Mudah-mudahan ini tidak pernah sampai, cerita FM ini bisa menyampaikan. Contohnya ini, setelah diupload datanglah pihak pemerintah untuk mengangkat permasalahannya. Jadi kami terima kasih banyak kepada cerita FM. Sama-sama Pak. Karena tim udah meluangkan waktu datang ke daerah kami cuma untuk mengangkat permasalahan yang ada di daerah kami. Kami yakin dengan cerita FM ini mungkin daerah kami yang selama ini mungkin tertinggal dari daerah lain bisa nanti terangkat, bahkan melebihi daerah-daerah yang udah maju lainnya. Itu mungkin harapan kami. Amin. Maju bersama-sama lah. Baik, kawan-kawan cerita FM, mungkin tidak banyak yang kami sampaikan di sini. Setelah ini mungkin ya kita pandu saja Mama untuk mengisinya ya Mak ya. Sambil saya tutup, mohon maaf kalau ada salah-salah kata kepada Pak Wirya, Ma Amirza, dan warga desa Sedinginan jika kami ada salah-salah datang masuk ke kampung yang sangat penuh kekeluargaan ini. Kami terima kasih kembali. Jangan lupa like, comment, and share. Sampaikan apa yang butuh kami sampaikan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.